Hai Sobat Jiwa, apa kabar? Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia walaupun kondisinya masih belum kondusif ya. Tetap jaga hati, tetap jaga pikiran supaya tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Kali ini kita akan reading, general reading ya, readingan untuk semua zodiak, dimana kita akan membahas akan dimana sih ujungnya perjalanan hubungan kalian ini ya, bagaimana endingnya. Oke. Ini berlaku mungkin buat kalian yang saat ini lagi menjalani hubungan yang sepertinya gak jelas akan mengarah kemana ya. Kalian mungkin digantung atau gak ada kejelasan dari pasangan ya, yang membuat kalian itu jadi gak yakin akan membawa hubungan kalian ini ke arah mana ya. Dan di general reading ini kita akan membahas akan bagaimana ending dari hubungan kamu dengan si dia ya. Si dia ini bisa siapa aja ya, seseorang yang ada di fokus kalian saat ini atau pasangan yang lagi dekat dengan kalian ya. Dan seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya, menarik banyak energi ya, jadi bisa saja readingan ini nggak resonate ke kamu ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, ambil positifnya aja dan buang yang negatifnya. Oke? Dan di sini vice versa ya, energinya bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, sahabat jiwa, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai ya. Di sini buat kalian yang lagi mempertanyakan hubungan kalian saat ini, sebagian besar dari kalian saat ini lagi berdealing dengan Taurus, Virgo, Capricornus ya. Ada Aries, Leo dan Sagittarius juga, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Tapi yang paling kuat di sini Taurus, Virgo dan Capricornus. Oke. Mungkin ada beberapa zodiak yang lain tapi energinya tidak terlalu kuat ya. Jadi yang paling kuat di sini ada earth sign-nya ya, Taurus, Virgo dan Capricornus. Oke. Oke. Kalau kita lihat dari kartunya, saat ini hubungan kalian itu kayaknya lagi panas ya, panas membara. Oke, di sini ada emotion are running high ya. Jadi hubungan kalian ini lagi nggak adem ayem ya, tapi lagi kisruh, lagi ruwet ya. Ada emosi yang bermain di sini ya, ada emosi, ada konflik mungkin ya, dan ada aja hal-hal baik yang besar ataupun yang kecil ya, yang selalu membuat kalian itu jadi suka konflik ya. Jadi hubungan kalian ini lagi berjalan gak baik-baik aja. Oke? Ini terjadi mungkin karena sikap kamu atau dia yang masih kekanak-kanakan ya. Di sini ada child. Oke? Kamu atau dia ini masih punya sifat yang kekanak-kanakan ya, mungkin juga kurang terbuka ya, membuat kamu dengan dia ini suka main tebak-tebakan, suka suzon ya. Di sini ada message in a bottle. Oke? Jadi kayak kalian ini bermain rahasia-rahasiaan ya, padahal kalau udah berhubungan, sudah berkomitmen, itu pastinya kalian harus mau terbuka satu dengan yang lain ya, untuk menghindari konflik ya, dan juga suzon. Oke? Sikap tidak terbukanya kamu dengan dia di sini ya, ditambah lagi dengan sifat kekanak-kanakan kalian, membuat hubungan kalian itu jadi tambah riwah ya, tambah kayak apa sih ya, kayak kacau gitu jadinya, kayak nggak ada arahnya karena masing-masing kayak menunjukkan egonya ya, menunjukkan pengen dirinya itu yang paling didengar ya.
Dan ini yang membuat hubungan kalian itu jadi nggak harmonis ya. Di sini ada ring ya. Saya berpikir kalau sebagian besar dari kalian nih pasti sudah ada yang sudah berumah tangga ya. Jadi kamu dengan dia ini sudah menjalin hubungan rumah tangga ya, atau minimal hubungan kalian ini sudah sangat dekat, cukup lama ya, sudah berkomitmen, mungkin sudah bertunangan ya, atau sudah menahun lah hubungannya ya. Dan melihat bagaimana perjalanan hubungan kalian selama ini ya, yang suka konflik dan masih penuh dengan huru-hara ya, membuat kalian itu jadi ragu ya, baik dia maupun kamu mulai ragu ya, dan mulai bertanya-tanya akan bagaimana ending dari hubungan kalian ini ya, karena kayaknya kok gini banget ya hubungan kalian ini ya, kayak nggak jejak ya, kayak ngambang, kayak nggak ada chemistry yang terjalin antara kamu dengan dia ya. Karena bagaimana mau ada chemistry ya, kamu atau dia ini kayak tidak membuka hatinya lebar-lebar ya, ada sesuatu yang ditutupin, entah apa itu ya, tapi itu yang seringkali menjadi sumber pemicu dari konflik kalian. Oke? Di sini kalau kalian bertanya akan bagaimana ending dari hubungan kalian ini, sebenarnya bisa aja ya dipertahankan dan bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Cuma ya kayaknya itu banyak yang harus dibereskan dalam hubungan kalian ini ya, kalau mau hubungan kalian ini bisa diselamatkan ya, dan bisa berdampingan secara harmonis ya. Yang paling utama yang harus kalian bereskan adalah cobalah untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan ya, dan perbaiki cara komunikasi kalian. Karena kalau kita itu sudah memutuskan untuk berkomitmen ya dengan seseorang, itu artinya kita harus bisa dan siap ya untuk membuka hati kita lebar-lebar untuk menerima segala konsekuensi ya, atau rule yang berlaku dalam sebuah hubungan ya, yaitu komunikasi yang intens dan terbuka ya, mengutamakan hubungan daripada pertemanan, dan gak cuma komit untuk setia aja ya, tapi komit untuk bisa menjaga hati pasangan ya, dan juga pikiran dari hal-hal yang negatif. Oke? Di sini ya, baik kamu maupun dia ini sebenarnya sama-sama saling mencintai ya, tapi karena komunikasi yang kurang baik atau nggak terbuka ya, membuat kamu dengan dia ini masih suka curigaan ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kalian tuh suka curigaan ya, kalau si dia atau dia yang curiga sama kamu, kalau kalian itu punya feel atau will ya, punya seseorang ya yang menarik hati kalian, yang membuat pasangan kalian itu cemburu ya, atau mungkin kamu atau dia merasa sudah nggak ada cinta lagi ya di antara kalian. Mungkin kamu berpikir pasangan kamu udah nggak cinta lagi sama kamu ya, karena ada beberapa hal yang membuat dia nggak bisa ngedampingin kamu di suatu acara, atau mungkin kamu melihat dia kurang care sama kamu ya, jadi kamu berkesimpulan dia nggak mencintai kamu lagi ya, dan sebaliknya dia pun begitu sama kamu. Jadi intinya adalah perasaan tidak percaya atau merasa tidak dicintai itu ada karena perasaan insecure ya, yang sumbernya itu dari kurang terbukanya kamu dengan dia ya. Jadi di sini kalian itu kayaknya perlu lebih memahami diri kalian masing-masing dengan baik ya. Kamu belajar untuk memahami pasangan kamu, begitupun pasangan kamu harus belajar untuk memahami kamu ya. Dengan begitu kalian akan bisa mengerti ya apa yang harus kalian lakukan di dalam hubungan ini. Oke? Karena di sini kalian kurang terbuka satu dengan yang lainnya, jadi
kalian itu seperti nggak mengenal pasangannya masing-masing, ya. Hal ini seringkali menjadi pemicu ya dalam sebuah hubungan ya, yang sering menjadi sumber konflik ya, yang pada akhirnya akan bisa merusak hubungan itu ya, yaitu komunikasi ya. Dan ini adalah PR kalian, selain berusaha untuk bersikap lebih dewasa ya, dan nggak kekanak-kanakan. Oke? Kalau tadi saya bilang sebagian dari kalian sudah ada yang berumah tangga atau sudah menjalin komitmen ini untuk waktu yang cukup lama, ada juga sepertinya ada sebagian dari kalian yang baru saja menjalani hubungan ya dengan orang ini, oke? Sehingga membuat kalian itu masih perlu waktu untuk penjajakan ya, dan bisa memahami satu dengan yang lainnya, oke? Gunakan kesempatan yang ada ya untuk bisa saling terbuka ya. Belajarlah untuk memahami pasangan masing-masing ya, mencari kelebihan dan kekurangannya, plus minusnya ya, supaya kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengimbangi dia. Oke? Kalau kalian sudah menjalin hubungan yang cukup lama tapi kalian merasa belum bisa mengenal satu dengan yang lainnya, mungkin ini disebabkan karena waktu pertemuan kalian itu jarang ya. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya dan kamu sibuk dengan pekerjaan kamu ya, sehingga kalian itu kekurangan waktu untuk bersama ya. Jadi sesibuk apapun kalian berdua ya, cobalah cari waktu untuk bisa pergi berdua ya, sekedar untuk makan malam di luar atau nonton di bioskop ya. Apapun yang dulu pernah kalian lakukan di masa-masa pacaran ya, kalau kalian sekarang sudah berumah tangga ya. Dan buat kalian yang masih berpacaran, mungkin kalian bisa melakukan saat pertama kali kalian bertemu ya. Buatlah waktu untuk bersama ya, supaya kalian bisa punya waktu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Karena sebenarnya di sini nggak ada masalah yang serius sih dengan hubungan kalian ya. Hanya saja kuncinya kalian perlu waktu ya untuk bisa memahami satu dengan yang lainnya ya. Kalian perlu komunikasi yang intens ya, dan lebih terbuka lagi supaya kamu dan dia bisa saling memahami. Oke? Masalah seperti ini ya, ini juga suka terjadi pada hubungan yang sifatnya kilat ya. Jadi kalian itu langsung jadian ya setelah first impression ya. Jadi di pandangan pertama itu, di awal-awal kalian itu takjub ya dengan penampilan dia dari luar. Oke? Kalian berekspektasi atau berpikir, wah, ini orang oke juga nih, gitu kan. Dia cantik atau dia ganteng ya, dewasa, dan saat itu kalian berpikir dia itu perfect banget gitu ya, sangat sempurna saat itu ya. Dan ketika waktu berjalan ya, kalian itu dibuat melongo karena kenyataan yang sebenarnya jauh dari ekspektasi kalian ya. Dia yang kamu pikir begini ternyata begitu ya. Begitupun dia berpikir kamu dewasa ternyata childish ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti surprise ya, yang gak disangka-sangka, membuat kalian itu kaget ya, dan gak siap menerima kenyataan yang ada ya. Yang jadinya emosi kalian itu jadi tinggi ya, karena kecewa melihat kenyataan yang ada. Oke? Di sini ada your commitment is being tested ya. Jadi mungkin inilah saatnya komitmen kalian ya, janji kalian untuk bersama di awal sedang diuji ya. Karena seringkali kita dihadapkan pada kenyataan yang gak sesuai dengan harapan ya. Saat itulah hati kita itu dipertanyakan. Siapkah kita untuk terus melanjutkan hubungan ini atau malah milih mundur aja ya. Saat pertanyaan itu datang ya, saat itulah penting bagi kalian untuk mengenal diri kalian dengan sangat baik. Oke?
Benarkah ini yang kalian inginkan ya? Apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan? Atau ternyata cinta kalian itu tidak sebesar yang kalian pikirkan selama ini ya. Jadi pikirkan baik-baik ya. Dan review kembali perjalanan hubungan kalian selama ini. Apakah memang hubungan kalian ini layak untuk kalian perjuangkan ya? Kalau memang kalian berpikir hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan dan diperbaiki, ya ya lakukanlah, oke? Kalau kalian bingung mesti bagaimana ya, mungkin ada baiknya kalian itu istirahat dulu ya, break dulu sejenak, oke? Jadi jangan ambil keputusan saat emosi lagi tinggi. Ingat ya, di awal tadi saya bilang kalau hubungan kalian ini lagi riweh ya, tensinya lagi tinggi banget. Jadi kesenggol dikit aja emosi ya. Dan di kondisi seperti ini sangat tidak baik ya untuk berpikir apalagi mengambil keputusan yang penting ya, karena nanti pada akhirnya biasanya akan kecewa ya atau menyesal. Oke? Jadi kalau kalian sedang menghadapi situasi seperti ini, mungkin ada baiknya kalian mundur dulu sejenak ya, break dulu mungkin ya, berpisah dulu untuk sementara waktu supaya kalian punya waktu untuk berpikir ya satu dengan yang lainnya, dan bisa mereview ya, melihat perjalanan hubungan kalian selama ini, dan menanyakan hati kecil kalian, apakah hubungan ini kalian ingin lanjutkan atau enggak ya? Apakah hati kalian masih ingin bersama dengan dia atau enggak? Oke? Tenangkan diri kamu dulu ya. Kamu bisa meditasi ya, dan ambil waktu untuk sendiri dulu untuk bisa berpikir dengan jernih ya, karena kalau di situasi yang masih riuh seperti ini akan sulit buat kamu untuk bisa berpikir jernih ya. Di sini ada meditate dan contemplate ya. Jadi cobalah untuk meditasi sejenak ya, atau kalau kamu nggak bisa meditasi, kamu bisa ambil waktu me time ya, dengarkan musik-musik yang membuat pikiran kamu rileks ya. Dan ketika kamu sudah rileks, kamu bisa mulai memikirkan hubungan kalian ini ya, dengan kondisi yang tenang ya. Mudah-mudahan kalian akan bisa berpikir jernih dan tahu apa yang bisa kalian lakukan atau kalian putuskan. Oke? Jadi kalau kamu bertanya ya, akan bagaimana ending dari hubungan kalian nanti, jawabannya pastinya semua kembali ke kamu ya, kembali ke kamu dan pasangan kamu. Oke? Kalau kalian punya cinta yang sama besar ya, dan sama-sama mau memperbaiki hubungan kalian dengan meninggalkan ego dan belajar untuk bersikap dewasa ya, dan bisa lebih terbuka ya mungkin satu dengan yang lainnya, mudah-mudahan ya hubungan kalian ini akan bisa diselamatkan ya, dan bisa berjalan dengan harmonis dan juga bahagia. Oke? Jadi kalau kalian saat ini bingung ya, dan nggak tahu mau memutuskan apa, cobalah untuk menarik diri sejenak ya, ambil waktu me time, jauhkan diri dulu dari pasangan untuk sementara waktu, dan kalau kalian sudah tenang ya, cobalah memahami diri kamu ya, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi ekspektasi kamu, dan pahami juga pasangan kamu ya. Kenali dia dengan baik dan tanyakan hati kamu apakah dia sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Kalau kamu sudah mendapatkan penjelasan yang clear, yang jernih, nanti kamu akan bisa memutuskan akan kemana ya arah hubungan ini kalian bawa. Oke? So, duduk tenang ya, dan tanyakan hati kecil kamu, apa yang kamu inginkan sebenarnya ya. Mudah-mudahan dari readingan ini kalian bisa terinspirasi ya, dan bisa termotivasi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.